Oke. Hai, kita ketemu lagi dalam obat. Tunggu lagi, emang udah pernah? Emang yang keberapa? Ini yang kesekian. Bukannya baru pertama kali? Enggak. Yang pertama kali itu kan yang tahun lalu itu loh. Yang Terus videonya mana? Kan nanti di-upload barengan gimana sih? Oke. Ya, jadi obrolan kali ini terinspirasi ketika melihat video dari Ember, anggota FX K-pop girl band. Dia membahas tentang sarkasme jawaban dari haters netizen. Enggak. Atau kalau Mbak Syahrini tuh bilang deterjen. Deterjen. Terus Saking gimana berbusa ya? dan berbuih udah nggak jelas di mana airnya. Yang kelihatan cuma busa buihnya doang. Nah, si Ember ini dia kan emang tomboy banget ya. Ya nggak pakai banget sih ya, tomboy aja ya. di antara prototype girl band K-pop itu kan selalu Barbie lah ya, tipe-tipe Barbie gitu. Barbie cewek bukan Ken. Yeah. Barbie. Nah, terus tiba-tiba nih Ember keluar dengan image tomboy. Dia debut lah dan dia populer lah, banyak kolaborasi juga. Tapi ya namanya haters akan selalu menjadi haters gitu. Haters gonna hate. Nah, I'm just gonna say. Kalau menurut aku sih orang yang suka yang melakukan body shaming ataupun hal-hal lainnya yang bertujuan kayak menghina, merendahkan, itu sebenarnya ada rasa ketidakpercaya, ada minder dalam dirinya. Misalnya nih kita punya temen nih sukses misalnya dia dalam pekerjaan atau apapun, terus kita ngomong dia tuh bisa naik jabatan karena deket sama bosnya, atau dia kan karena bapaknya kondisinya bagus. Sebenarnya itu sebenarnya kita iri sama mereka. Jadi kita tidak bisa mencapai prestasi orang lain, dan karena kita tidak bisa mencapainya itu kita tunjukkan dalam ekspresi, ya katakanlah body shaming itu. Karena orang yang body shaming ya belum tentu yang bilang itu perfect juga orangnya, pasti gitu kan. Gitu Aja. gara-gara si Ember nih. Iya. Kalau tapi ya tapi memang gimana ya, maksudnya kadang dalam pertemanan pun ada yang merasa tersinggung dengan ucapan-ucapan seperti itu. Iya, kayak, pasti ada. Gede banget sih, diri kamu udah kayak jempol semua gitu. Kamu selama ini ngapain selama COVID? Memperbesar badan. Iya kan? Bukan memperbesar hati atau memperbanyak ibadah, kamu malah memperbanyak makan. Ya mungkin ada di antara pertemanan bahkan yang dekat, bersahabat pun yang tersinggung pasti ada. Yeah. Yang dibawa slow juga ada banyak. Ya apalagi orang yang bukan siapa-siapa. Jadi kalau misalkan emang ya tiba-tiba di luaran terus ada yang ngomong ada gajah lewat ya, pastilah siapapun akan merasa tersinggung kayak apa banget sih. Cuman ada yang dibaperin, ada yang enggak, karena itu yang dialamin. Ini pengalaman sebagai seseorang yang mengalami. Dari kecil, dari bayi dibilangnya udah gede. Jadi ketika kamu kok gede banget sih, kalau udah bawaan lahir. Dan begitu lahir udah gede. Gitu. Iya. Nggak melalui proses bayi. Di antara bayi-bayi lain termasuk besar. Baru lahir tuh udah 150 cm tingginya. Enggak. Cuma maksudnya di antara bayi-bayi lain udah besar. Terus ketika SD, TK di antara teman-teman lain termasuk montogs gitu kan. Terus SD, SMP. Jadi ketika punya berat badan 49 dengan tinggi badan 150, dibilang gendut. Karena di masa itu teman-teman itu dengan tinggi badan 150 itu punya berat badan sekitaran 42. Jadi saya gemuk. Dan ketika saya sekarang dengan tinggi badan sama ya, konsisten. Berat tingginya nggak nambah. Tingginya nggak nambah, berat badan kan berlipat lah itu menjadi 85. Terus orang pada kaget, kamu gemuk?
Lah dari dulu juga gemuk kali. Kan dari dulu juga lo selalu bilang kalau gue gemuk. Terus kenapa sekarang bilang kayak shock gitu, kamu kok gemuk? kayak oh, kok kamu gemuk sih? Lah dulu juga lo bilang gue gemuk. Mungkin supaya orang-orang yang begitu bungkam gitu ya, jelasin aja kalau dibilang kok kamu gemuk. Iya aku faktor hormon, orang tua aku keturunan ini, dia punya kakek nenek begini-begini, bapak ibu begini, terus aku terlahir dengan susunan kombinasi tulang, kromosom gitu ya, gen dan lain-lain. bahas kromosom, DNA gitu, terus memiliki antigen. jalur keturunan dari negara mana. Jadi dia sendiri nyesel gue nanya. Kadang gini loh, iya bener juga maksudnya. Lihat banget tapi dijelasin banget. Sekarang, terus iya. Kemana-mana tuh bawa scroll gitu, terus dijelasin di bagian keluarga gue. Ini keturunan dari Nabi Adam, Nabi Iya. Nuh, terus ada Nabi Nuh kan punya 3 keturunan, Sem, Ham, Yafet. Ini Terus tulisannya tuh yang kecil banget, pakai rapido ukuran 0,01 gitu ya, warna tinta merah, terus tulisin kecil-kecil. Terus Iya. kalau bacanya harus pakai loop gitu. iya karena gini, kalau ya balik lagi ke body shaming ini, maksudnya itu hal yang sangat tidak penting karena bagaimanapun itu sesuatu yang bisa tidak perlu diubah. Maksudnya gini, misalnya gini, ketika ada orang yang bilang kamu kok gemuk sih, emang dari kecil udah gemuk gitu kan. Apakah orang yang bilang, misalnya orang yang bilang itu kebetulan badannya kurus nih, apakah dia menyadari bahwa dia itu sejak kecil juga sudah kurus? Kenapa dia bisa kurus? Ya sama kayak tadi, keturunannya begini, faktor lingkungan, makanan dan lain-lain. Jadi kalau kita ngebahas tentang ukuran itu, bentuk tubuh dan lain-lain, itu sebenarnya sama sekali nggak penting ya, karena nggak bisa karena nggak bisa disamakan. Iya, tidak penting, tapi itu banyak terjadi di masyarakat secara realita. Iya. Semua orang itu akan selalu membahas, kamu kurusan. Kayaknya habis nih. Sering mati kameranya. Iya, maksudnya tuh kan tidak harus prototype di situ. Ya itu yang orang salah, akhirnya ngejudge. Iya. Kalau misalnya balik lagi ke yang tadi orientasi mainan seperti ini, ada kecenderungan selalu, saya sih nggak setuju. Tapi aku juga dulu pernah minta beliin boneka. Nggak masalah. Walaupun lupa, kayaknya bonekanya nggak dimainin juga. Pengen doang. Emang nggak masalah. Kan setiap orang punya ketertarikan sendiri. Kenapa kalau laki-laki membeli boneka, pengen punya boneka, pengen main sama boneka, itu adalah yang aneh. Sedangkan perempuan pengen main mobil-mobilan, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Itu diskriminasi gender. Kayak gini juga nih, maksudnya kayak aku pribadi nih paling suka ngelihat fashion perempuan. Kenapa? Karena Aku juga setuju. kalau menurutku gini, Setuju. Bukannya tidak perhatian dengan fashion laki-laki, karena fashion perempuan tuh lebih kaya gitu. Betul. Karena dari atas sampai bawah tuh lebih variatif Menarik. dibandingkan fashionnya laki-laki. Bahkan Secara warna, model, terus bahan dan lain-lain. Iya, betul. Dan bahkan nih, tau gak yang paling aku suka apa? Sepatu. Oh, Saya ada fetish tersendiri dengan sepatu ya? Bukan fetish juga sih, maksudnya kayak Ya maksudnya kalau lihat sepatu tuh kayak, iya, kayak cakep nih, kayak gitu, menarik nih. Ya. Terutama ini ya, sepatu heels ya. Sama seperti halnya ketika aku melihat gitar atau drum, alat musik yang keren gitu. Kayak misalnya nih ada gitar limited edition nih, dari apa gitu, dari produk mana, warnanya keren banget gitu kan. Dan aku memiliki perasaan yang sama ketika melihat, wah ini heelsnya keren banget nih, warnanya merah, hitam, terus ada manik-maniknya atau apa gitu. Jadi ya balik lagi ke tadi sih, entah itu make up, masak-masakan atau boneka, sebenarnya ya katakanlah tools aja gitu. Dan Nah itu nggak usah dibikin ribet dan nggak usah ngejudge orang hanya gara-gara tools. Hanya gara-gara lu suka pakai make up, terus lu suka pakai parfum, terus lu jadi cewek. Sama kayak misalnya ada cowok suka girl band K-pop kan, kayak gue suka ini sih, Iya terus lu kok gitu sih? Padahal mereka keren tau, gila. Bukannya malah tanda kutipnya normal ya, cowok suka girl band cewek. Justru kalau suka boyband. Tapi nggak masalah juga sih. Maksudnya gini loh. Itu kan masalah kesukaan, referensi aja. Karena boyband cowok pun mereka dengan effort, aku juga suka. Ya kan, effortnya, kerja kerasnya, terus energinya, terus idenya, ke kreativitas.
Itu kan sebetulnya sesuatu hal yang memang positif. Kenapa harus menjadi negatif? Iya, kenapa nggak kita melihat kayak boy band atau girl band dari sisi kerja keras mereka? Karena kan ya mungkin kita ngelihat, udah jadi nih atas panggung, padahal kan ada proses bertahun-tahun kan. Kalau misalkan semua orang berpikiran seperti ini, nggak akan ada yang namanya body shaming nih. Nggak akan ada yang namanya body shaming. Kenapa Ini harus ngobrol apa sih? Kalau dari body shaming jadi ke boyband kayak apa? Ya. Oh, yeah.